ya. Takbiratul ihram juga mengangkat tangan. Tapi untuk sujud langsung turun. Jadi tidak usah sujud, tidak usah pakai ngangkat tangan, itu ya. Ketika mulai bergerak untuk melakukan sujud, ya, tidak perlu mengangkat tangan. Coba hadisnya saya bacakan satu aja, yang hadis Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu thumma yukabbiru hina yahwi sajidan thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbiru hina yasjudu thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yaf'alu mithla dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yaqumu minal mathna ba'dal julusi. Thumma yaqulu Abu Hurairah, inni la asbahukum sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaihi. Artinya Abu Hurairah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan sholat, ia bertakbir ketika berdiri, lalu bertakbir ketika rukuk, lalu mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat punggungnya dari rukuk, bangkit dari rukuk maksudnya, kemudian ketika berdiri mengucapkan Rabbana walakal hamdu, lalu takbir tatkala hendak sujud. Ya, jadi kalau mau sujud takbir, lalu bertakbir tatkala hendak mengangkat kepala, artinya bangkit dari sujud, lalu bertakbir tatkala hendak berdiri, kemudian melakukan itu dalam semua sholatnya, serta bertakbir tatkala berdiri dari rakaat yang kedua sesudah duduk. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, sungguh aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah. Ini hanya menjelaskan ketika sujud itu membaca takbir. Kemudian berikutnya ini meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Jadi yang ditarjih, ya, yang dikuatkan itu adalah yang meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Coba hadisnya kita baca, nanti termasuk alasan-alasannya ya, kenapa yang dipilih itu kok lututnya terlebih dahulu. Jadi jamaah kaum muslimin, untuk turun sujud itu kan ada dua macam ya. Ada yang begini, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Pasti ada yang begitu kan ya. Berarti apa? Tangan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sami'allahu liman hamidah, lurus baru mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Boleh ditambahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh ditambahi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masita min syai'im ba'du. Kemudian turun sujudnya, lutut dulu, baru kemudian tangan, baru kemudian menempelkan dahi. Dahi itu adalah apa? Jidat dan hidung. Ini dua-duanya harus nempel di tempat sujud, begini. Tangannya sejajar dengan bahu. Nah, mengenai tumit, karena tidak ada nas dari as-sunnah, itu harus rapat atau renggang.
maka tidak ada keputusan, yang penting nyaman. Jadi kalau nyamannya maksudnya tumit itu ini loh, ketika sujud boleh begini tapi mancat ya, begini lah itu boleh. Lek ngene gak nyaman yang begar ini, tapi tidak berlebih-lebihan ya. Menurut saya ya yang lurus saja kan gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, lu kok mati Pak? Oh ini tidak pengaruh ya. Tadi akan ada dua macam ya, ada yang turunnya tangan terlebih dahulu, ada yang turunnya lutut terlebih dahulu. Lah untuk di tarjih itu yang dikuatkan adalah turun sujud itu lutut terlebih dahulu, bukan tangan terlebih dahulu ya. Jadi untuk ini tidak tanawwu. Okay? Jadi untuk turun sujud tidak variasi. Jadi cuma dikuatkan salah satunya apa? Sujud itu turun lututnya terlebih dahulu, bukan tangannya terlebih dahulu. Monggo kita simak alasannya. Hal ini didasarkan pada hadis dari Wa'il bahwa ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza sajada yad'u rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Artinya apa? Apabila sujud yad'u rukbatayhi, beliau meletakkan kedua lututnya qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha rafa'a yadaihi qabla rukbataihi, dan apabila bangkit, maksudnya bangkit dari sujud, rafa'a yadaihi qabla rukbataihi, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, ini maksudnya begini Bapak Ibu ya. Untuk bangun dari sujud itu ada yang begini masalahnya ya. Nah, gini ya. Kawin akan delokane. Nah, maka yang betul adalah tangannya dhisik baru lutut. Iya, ini maksudnya. Oh nyampe. Jadi untuk gerakan turun sujud itu terlebih dahulu lutut, Allahu Akbar, baru tangan, kemudian jidat dan hidung nempel di tempat sujud. Ketika bangkit itu bukan lututnya begini, ya, akan tetapi tangannya dahulu. Ketika bangkit, tangannya dahulu, baru kemudian lututnya. Ini kalau mau berdiri lagi. Jadi ini Bapak Ibu salah satu alasan kenapa lutut itu didulukan, ya. Mari kita tinjau beberapa alasan lagi. Dari hadis Wa'il lainnya, juga Wa'il ya. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Kok sama persis ini ya. Adapun hadis Abu Hurairah yang menyatakan sujud dengan meletakkan tangan lebih dahulu dari lutut adalah dhaif. Jadi Bapak Ibu sekalian, alasannya bahwa hadis Abu Hurairah yang menyatakan tangannya terlebih dahulu itu adalah dhaif. Yang dhaif itu matannya karena makhluk. Yang dhaif itu matannya karena kebalik
Karena dari Abu Hurairah sendiri juga menyatakan lutut dahulu, tapi kemudian ada hadis tangan dahulu. Maka kemudian karena ada hadis-hadis dengan sanad yang lain itu adalah lututnya terlebih dahulu, maka yang dikuatkan adalah lututnya terlebih dahulu. Coba kita tinjau yang hadis Abu Hurairah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha yadaihi qabla rukbataihi." Rawahu Abu Dawud. Ini hadis dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antaramu sujud, maka janganlah mendekam atau menderum sebagaimana unta berdekam atau menderum, dan hendaklah ia meletakkan tangannya sebelum lututnya. Nah, menurut hadis Abu Hurairah ini apa? Tangannya terlebih dahulu sebelum lututnya. Akan tetapi hadis ini adalah dhaif. Dan hadis Abu Hurairah lainnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha yadaihi tsumma rukbataihi. Artinya apabila salah seorang di antaramu bersujud, janganlah mendekam seperti unta mendekam, dan agar ia meletakkan kedua tangannya kemudian kedua lututnya. Alasannya adalah karena hadis ini maklub, artinya kebalik, dan bertentangan dengan hadis Abu Hurairah juga yang lain, yaitu an Abi Hurairah yarfa'uhu annahu qala idza sajada ahadukum falyabtadi bi rukbatayhi qabla yadayhi wala yabruk burukal fahli. Rawahu Ibnu Abi Saibah. Coba Bapak Ibu sekalian, ini juga hadis dari Abu Hurairah. Ia menyatakan hadis ini adalah marfu', bahwa ia berkata, apabila salah seorang kamu sujud, hendaklah dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan jangan mendekam seperti mendekamnya unta. Bapak Ibu sudah jelaskan bahwa Abu Hurairah ini ada yang ta'arud ya hadisnya. Ta'arud itu apa namanya? Kontradiksi. Yang satu menyatakan tangannya lebih dahulu, kemudian lutut. Yang satunya menyatakan lutut terlebih dahulu, kemudian tangan. Sedangkan hadis dari Wa'il itu adalah lutut terlebih dahulu. Maka kemudian dinyatakan secara matan, Abu Hurairah yang menyatakan tangannya terlebih dahulu turun itu adalah maklub atau matannya kebalik. Kemudian jamaah kaum muslimin, ternyata kalau unta itu mendekam ya, panjenengan cari YouTube ya, ini kalau yang terkenal di YouTube itu diantaranya adalah Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah ya. Itu dia menyatakan bahwa kalau rukuk itu yang turun adalah lututnya terlebih dahulu, dan saat di YouTube itu Ustadz Khalid Basalamah itu juga apa namanya menyertakan videonya unta yang sedang mendekam. Maka unta yang sedang mendekam itu ternyata apa? Kaki kanan itu turun dulu baru kemudian yang belakang. Maka jangan seperti unta itu seperti itu. Maka sebetulnya secara fitrah gerakan manusia ini tidak boleh sama dengan gerakan binatang, apalagi waktu sholat, waktu duduk dan sebagainya ya. Maka nanti termasuk sujud itu tidak boleh begini ya, lengannya itu mepet
lantai. Jadi kemudian direnggangkan dengan lambungnya. Karena kalau begini kayak apa? Nah, jadi termasuk apa namanya yang disertakan videonya oleh Ustadz Khalid Basalamah itu nampak betul. Jadi kalau unta itu turun, itu mendekam, itu ternyata begini. Baru belakang. Nah, itu di videonya begitu. Iya, di videonya begitu. Sudah jelas, berarti untuk ditarjih ketika sujud itu adalah lututnya terlebih dahulu, ya. Jadi yang hadis yang tadi itu adalah maklub, ya, tsumma rukbataini. Kemudian ulama yang terkenal ini sebagai acuan, ya, ini dicantumkan dalam himpunan tarjih, ya. Ibnu Qayyim itu mengatakan, ya, ini yang mengatakan adalah Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ya. Dia mengatakan, menurut saya hadis Abu Hurairah sebagaimana telah kami sebutkan terdahulu termasuk hadis yang terbalik atau maklub matannya, ya. Maklub matannya di kalangan beberapa rawi aslinya adalah dan hendaklah ia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum meletakkan kedua tangannya. Saya lihat Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya seperti ini. Kemudian As-Sun'ani, siapa As-Sun'ani itu? Yang mengarang kitab Subulus Salam, yaitu syarahnya Bulughul Maram. As-Sun'ani mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah tentang meletakkan tangan terlebih dahulu adalah sama seperti hadis Wa'il. Hanya saja di dalamnya terjadi keterbalikan. Jadi kebalik, ya. Al-Khattabi juga menyatakan bahwa hadis Wa'il, artinya meletakkan lutut terlebih dahulu, itu lebih otentik. Jadi Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Al-Khattabi, As-Sun'ani memandang hadis Abu Hurairah tentang meletakkan tangan terlebih dahulu sebagai hadis yang maklub, kebalik matanya, dan dhaif. Artinya hadis ini adalah lemah. Maka yang dikuatkan di dalam himpunan putusan tarjih, kalau mau sujud itu yang turun itu adalah lututnya terlebih dahulu, bukan tangannya terlebih dahulu. Jadi di tarjih itu diambil yang satu yang paling kuat, bukan tanawwu, bukan variasi. Kalau ini berarti apa? Kita harus turun lututnya terlebih dahulu, bukan kadang lutut dulu kemudian kadang tangan dahulu, bukan begitu. Tapi kalau takbiratul ihram, i'tidal itu tanawu, apa? Sejajar dengan bau atau sejajar dengan daun telinga. Kemudian berikutnya merenggangkan kedua tangan dari lambung, mengangkat kedua siku, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu, serta merapatkan jari-jari tangan dan tidak digenggam. Tadi sudah saya praktekkan, ya. Jadi untuk turun sujud itu tangannya itu sejajar dengan bahu, kemudian siku-sikunya diangkat, kemudian direnggangkan dengan lambung. Tapi Bapak Ibu, ada hadis, berlunak-lunaklah kalian dengan saudaramu ketika sholat jamaah. Kemudian panjenengan ngugemi, pokoknya aku kudu ngene, terus sholatnya jamaah, gak gelem rodok mepet didik ngene. Padahal
dodone koncone kena sikute panjenengan. Kan ngoten nggih. Nah, makanya Nabi mengatakan berlunak-lunaklah di dalam sholat jamaah dengan saudaramu. Enggak terus wegar ngene dodone koncone kena sikute. Ya biasa sajalah. Artinya apa? Enggak ekstrim. Ya, jangan ekstrim. Yang penting tidak meletakkan lengan ke mana? Ke lantai. Tapi sikunya diangkat, kemudian direnggangkan dengan lambung. Ya, udah nggih. Jadi untuk sujud itu tangannya sejajar dengan bahu. Setelah lutut tadi ya, lututnya sudah diletakkan ya. Baru kemudian kedua tangan sekira sejajar dengan bahu, baru kemudian dahi, jidat dan hidung. Lah ini namanya apa? Sikunya diangkat dan direnggangkan dengan lambung. Jadi tidak begini. Ya, kalau begini gimana ini? Nah, tidak begini maksudnya begitu. Ya, maksudnya itu ya. Ada yang tanya bagaimana orang perempuan? Apa kalau orang perempuan itu gini? Nggih. Kan sudah pakai penyangga panjenengan nggih. Enggak usah disangga lagi lah ya. Dalilnya apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Gak pandang lanang, gak pandang putri, sama, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Kan ada yang menjelaskan ya kalau perempuan itu beda gerakannya begitu ya. Kalau sujud tangannya begini. Nggih, ngeten nggih. Padahal hadisnya apa? Direnggangkan dengan lambung. Ya. Lah tidak ada perbedaan salat laki-laki dan salat perempuan. Dalilnya apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Nggih, lek perkara nyangga yang panjenengan sudah pakai penyangga masing-masing kan gitu nggih. Kita lanjutkan. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis. Ini panjang-panjang, tidak apa-apa ya. Ini saya baca artinya aja ya. Saya lebih hafal ya. Ana kuntu ahfadzukum li sholati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini si Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan, aku lebih hafal, aku lebih cermat tentang sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat beliau ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahunya. Ini yang setentang, yang sejajar dengan bahu ya. Dan apabila rukuk meletakkan kedua tangannya pada lututnya. Jadi bukan di paha ya. Ketika rukuk tangannya kemana? Pegang lutut, bukan pegang paha. Atau banyak saya lihat orang sholat itu ketika rukuk tangannya memegang betis di bawah lutut. Yang benar adalah lutut. Banyak alasannya apa? Supaya lebih rendah lutut rukuknya. Atau ada yang beralasan tangan saya lebih panjang. Maka itu kan alasan saja ya. Tangan saya lebih panjang daripada tangan pada umumnya. Ya ini. Jadi ketika rukuk tangan itu memegang lutut biasa saja. Artinya megangnya begini aja. Ya, gini. Tidak di bawah lutut. Banyak kok saya kalau sholat jamaah sedang bersama jamaah itu banyak saya melihat orang itu ketika rukuk memegang betis. Ya. Ini keliru. Ada yang nggak patek gelem dingkluk, pegang paha. Ya ini yang salah. Dua-duanya salah. Iya. Saya lanjutnya.
Lalu apabila mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak sehingga luruslah tiap tulang-tulang punggungnya seperti semula. Nah ini yang kemarin sudah kita bahas, seperti semula itu terus gini mana itu ya. Nah ini kemarin sudah dijelaskan apa yang ditarjih adalah setelah sami Allah itu tangan lurus ke bawah, ya tidak kembali ke semula seperti ini ya. Saya lanjutkan. Lalu apabila sujud, ia letakkan kedua telapak tangannya pada tanah dengan tidak meletakkan lengan ya, dan tidak merapatkannya pada lambung. Jadi tidak diletakkan lengannya di tempat sujud ya. Dan ujung-ujung jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Pripun? Ngeten nggih. Semua organ tubuh itu sebetulnya menghadap kiblat ketika sholat. Coba wajah ke kiblat, semuanya menghadap kiblat. Jari-jari menghadap kiblat, jari-jari tangan menghadap kiblat kan? Jari-jari kaki juga menghadap kiblat. Maka ketika sujud itu begini, mancat, bertumpu itu artinya mancat, ya, begini. Jadi kaki itu begini, tidak begini. Kalau begini kan tidak menghadap kiblat. Kalau begini kan ujung-ujung jari menghadap kiblat, tidak begini. Nanti duduknya akhirnya juga gini kan? Nah ini yang keliru kan begitu ya. Ini yang salah. Saya lanjutkan dulu. Nanti selesai ini cukup Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian apabila duduk pada rakaat yang kedua, ia duduk di atas kaki kirinya dan menumpukan kaki yang kanan. Kemudian apabila duduk rakaat yang terakhir, ia memajukan kaki kirinya dan menumpukan kaki kanannya serta duduk bertumpu pada pantatnya. Jadi kalau istilahnya rakaat kedua itu tasyahud awal ya, itu kaki kirinya diduduki, kaki kanan menumpu. Jadi ini tetap menghadap kiblat. Ini tetap menghadap kiblat. Ini yang disebut dengan duduk iftirosh. Lah nanti ketika rakaat terakhir, tahiyat terakhir, kaki kirinya dimajukan, tetap kaki kanan bertumpu begini, mancat itu bertumpu ya, berarti tetap menghadap kiblat. Kemudian pantatnya jatuh ke lantai. Ini untuk rakaat terakhir. Hadis Nabi berikut ini yang kedua ya. An Abdillah ibni Malikin ibni Buhainah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Muttafaqun alaih. Dari Malik ibnu Buhainah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sholat, beliau merenggangkan antara kedua tangannya sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya. Bapak Ibu, kalau orang zaman dulu itu kan pakaiannya dua lembar ya, satu adalah untuk bawaan sarungnya, yang satunya untuk atasnya. Coba kalau baju ihram kan seperti itu ya. Maka ketika sujud direnggangkan itu kan ya, direnggangkan dari lambungnya. Maka kalau dari belakang kelihatan ketiaknya yang putih. Karena Rasulullah itu orangnya putih ya, orangnya ganteng, putih Rasulullah itu ya. Nah ini apa? Dalil bahwa ketika sujud itu tangannya direnggangkan dari lambungnya, tidak dipepetkan, termasuk ibu-ibu tadi ya. Kemudian hadis Lais
Anil Laitsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada farraja yadaihi an ibtaihi hatta inni la ara bayadha ibtaihi, rawahu Muslim. Dari Al-Lais bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersujud merenggangkan kedua tangannya dari ketiaknya sehingga aku melihat putih kedua ketiak beliau, rawahu Muslim. Hadis dari Al-Barra ibnu Azib Anil Barra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha kaffaika warfa' mirfaqaika, rawahu Muslim wa Ahmad wa Ibnu Huzaimah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kamu bersujud letakkanlah kedua belah telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Kemudian berikutnya posisi tumit ketika sujud bisa dilaksanakan sesuai dengan kenyamanan, dalam kurung dengan direnggangkan atau dirapatkan, karena hadis-hadis yang menjelaskan kedua hal tersebut tidak ada yang dapat dijadikan hujjah. Tadi sudah saya sampaikan, ketika sujud ya apa tumite rapet apa renggang ya, tapi ya tadi jangan berlebihan renggang di ruang gang kan itu ya. Ya termasuk berdiri itu kan posisi kaki sejajar dengan bau. Jadi merapatkan barisan itu sebetulnya ukurannya bau, bukan kaki. Kalau kaki tumit, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau ada soft itu tumitnya itu tumitnya sejajar dengan garis soft ini. Kenapa? Orang itu ukurannya telapak kaki tidak sama. Ya, tidak sama, ada yang pendek, ada yang panjang, apalagi anak masih kecil kan begitu ya. Tapi kalau yang diluruskan tumitnya itu mesti lurus barisannya. Tapi kalau yang diluruskan itu ujung-ujungnya mesti gak lurus, kan gitu ya. Maka kemudian tadi kaitannya adalah bau. Maka termasuk sujud itu lebarnya merenggangkan tumit itu ya paling lebar ya selebar bau, atau tadi dikatakan apa? Menurut kenyamanan. Mungkin lek kaine rada cupet, lek renggang-renggang teko mburi ketok kan gitu ya. Maka kemudian rada dipepetkan supaya kainnya itu. Nah, makanya sebetulnya yang paling baik kalau pakai sarung kemudian agak cekak itu mestinya pakai dalaman. Ya, pakai dalaman itu celana yang di bawah lutut atau separuh betis, ya, seperti itu ya. Dan kalau di Arab Saudi kan mesti orang itu berangkap-rangkap pakaiannya. Semakin rangkap pakaiannya itu semakin mulia. Jadi kalau orang Arab Saudi itu kan ada pakai celana, kemudian pakai gamisnya panjang kan begitu ya, itu masih pakai jubah kan begitu ya kalau orang Arab. Lah sing kebangetan itu orang kita, yang kebangetan itu orang Indonesia. Sholat ning Masjidil Haram ya, dari Indonesia dikasih itu celana putih itu sama kaos oblong putih juga ya kan. Sampai sana itu dipakai sholat ke Masjidil Haram, lah kebangetan. Mestinya itu adalah dalaman. Coba celana putih itu yang memang ya cekak juga kan ya, kemudian kaos oblong sekian juga. Begitu sujud apa yang terjadi? Begitu sujud yang ngecap. Sempake warna apa sampai gitu? Coba sopan no mboten? Lah itu adalah sebetulnya apa? Pakaian dalam. Maka sebetulnya kalau pakai celana cingkrang itu sebetulnya dirangkepi dengan jubah. Ada ceritanya Nabi pakai celana.
Masa Nabi ada ceritanya pakai celana ya. Kemudian kita harus pakai celana kan gitu ya. Oh, nak sing fanatik, aku sholat gak pakai celana gak nyaman. Artinya juga yang cingkrang gitu. Artinya cingkrang itu bukan hanya celana, jubah begini ya. Biasanya pakai jubah enggak ini. juga apa? Tidak isbal. Ya, isbal itu di bawah mata kaki ya. Ini. Seperti sarung saya ini kan ngepas ya. Sarung saya ini di atas mata kaki ini. Ya. Di atas mata kaki, tidak di bawah mata kaki. Lah, terlalu tinggi, khawatir kalau sujud. Tadi itu, kini kaitannya dengan sujud ya. Begitu sujud, awake lemu pisan kan? Begitu awake lemu, cuwingkrang, begitu sujud tambah mluwotrok ngene maneh kan? Terus ketok auratnya, berarti batal sholatnya. Maka kalau pakai cingkrang kainnya, sarung, pakai daleman, yaitu celana yang ngepres sampai sini, sehingga ketika sarung itu terpengaruh oleh kegemukan badan, maka kaki tetap tertutup. Ini ya. Jadi tadi kerenggangan ya, maksud saya kerenggangan itu urute sakmene, lek sujud ya sakmene. Sekian ini, ya. Maka meluruskan shaf itu sebetulnya bau. Lah ada orang meluruskan shaf, rapatkan. Nah, ini wis rapat sampai nyenggol. Nah, ini merapatkan enggak begitu ya. Merapatkan itu ukurannya ini. Ayo rapatkan. Kok gak ono sing rapetno, sikile dipepetno. Kok cek kurang mepet mana ngene maneh. Akhirnya benggang wombo ngene salate ya. Padahal merapatkan akhirnya ya renggangnya ya ombo ya kan. Nah, makanya begini sebetulnya. Ini urutnya pundak. Jadi urutnya pundak. Maka sujudnya pun sebetulnya adalah urutnya pundak ini menurut kenyamanan. Lek sakmene iku kok krasane koyok bolong teko mburi ya rada dirapeti didik kan gitu ya. Tidak ada hadis yang dijadikan hujjah. Maka tadi apa? Menurut kenyamanan. Ya, menurut kenyamanan. Kita lanjutkan. Ketika sujud, hidung dan kening bersentuhan dengan tempat sholat. Tidak usah saya bacakan hadisnya ya, nanti panjang ya. Hendaklah sujud dengan ketujuh tulang, yaitu dahi itu hidung dan jidat ya. Kedua telapak tangan, dua lutut dan dua ujung kaki. Hendaklah sujud dengan ketujuh tulang. Jadi jamaah kaum muslimin ketika sujud itu 7 ya. 7 itu apa? 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, 1 dahi. Itu namanya 7 anggota sujud. 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, 1 dahi. Dahi itu adalah jidat dan hidung. Jadi bukan juwengking jidate tok, hidungnya gak mepet tempat sujud, tidak. Dua-duanya ini mepet tempat sujud. Wes ngono mau. Iya. Jadi jidat sama hidung nempel di tempat sujud. Jadi 7 itu apa? 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, kemudian dahi. Ini 7 anggota sujud ini. Jadi ini jidat sama hidung ini adalah mepet. Kakinya mancat. Bertumpu itu artinya mancat ya. Supaya apa? Supaya jari-jarinya juga menghadap kiblat. Itu ya. Lah iya ada kan. Oh Baduy ada yang sujud begini karena nggak ngerti kan ya. Pakai kacamata kan ya. Nah ini dianggang-anggang, hidungnya tidak nempel di tempat sujud.
Ini yang keliru. Jadi yang namanya dahi itu adalah jidat dan hidung, itu nempel di tempat sujud. Lanjutnya hendaklah sujud dengan ketujuh tulang. Sudah ya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafi al-qudamaini. Nabi bersabda, aku diperintah supaya bersujud di atas 7 tulang, dahi seraya menunjuk pada hidungnya, di atas 2 belah tangan, kedua lutut, dan di atas kedua ujung kaki. Ini adalah 7 anggota sujud. Maka kemudian kita lanjutkan langsung bacaannya, selesai ya. Ketika bersujud membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini yang pertama ya. Kemudian subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ketika ruku kemarin apa? Subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau untuk yang subhana rabbiyal a'la 3 kali. Tapi ini sebetulnya adalah yang paling sedikit, termasuk subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli itu adalah minimal 1 kali. Tidak disebutkan harus 1 kali. Coba dalam satu riwayat Nabi itu rukuknya lamanya sama dengan berdirinya, sujudnya lamanya sama dengan rukuknya. Apa yang dibaca lek kurping pisan tok kok duwowo, ya kan? Maka bacanya itu nanti ada hadisnya memperbanyak. Ya, memperbanyak. Berarti dibaca berkali-kali. Tapi ini kalau sholat sendirian. Tapi kalau ngimami, ya ampun ngantos, ya melihat jamaah, begitu ya. Kita lanjutkan. Ada bacaan yang lain, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Jadi ketika sujud baca apa? Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ada subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Kita lanjutkan hadis riwayat Bukhari sebagai berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada lanjutannya kalau dalam hadis yang lain, yata'awwalul Qur'an, yaitu mengamalkan Al-Qur'an. Kalau panjenengan ngaji tafsir Bapak Ibu sekalian, ketika ngaji tafsir surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sebetulnya rukuk dan sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli itu mengamalkan surat An-Nasr, yaitu surat idza jaa. Lah idza jaa kapan turunnya Bapak Ibu sekalian? Idza jaa itu adalah ayat atau surat yang turunnya terakhir kali. Nggih. Idza jaa itu adalah turunnya yang terakhir kali. Kalau dalam ulumul Quran, mungkin panjenengan dulu pernah belajar atau dapat informasi atau membaca bahwa Al-Quran yang terakhir kali turun itu surat Al-Maidah ayat 3 gitu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Leres Pak? Ada informasi bahwa Al-Quran yang terakhir kali turun adalah surat Al-Maidah ayat 3.
yaitu hurimat alaikum dan seterusnya, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Lek panjenengan ngaji tafsir itu bukan Quran yang terakhir kali turun, tapi itu adalah ayat yang terakhir kali turun yang berkenaan dengan halal dan haram. Kapan turunnya? Ketika haji wada, ketika hari Jumat Nabi sedang wukuf di padang Arafah, turunlah surat Al-Maidah ayat 3. Sedangkan idza jaa itu turunnya adalah di tengah-tengah hari-hari tasyrik. Di sendi Arafah sama tasyrik. Di Arafah. Ayo, duluan Arafah. Nah, kaitannya dengan bacaan ini apa? Aisyah menyatakan setelah turunnya surat Idza Jaa ini, Nabi tidak pernah sholat tanpa membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, mengamalkan surat Idza Jaa itu. 81 hari kemudian Nabi wafat. Ya. Maka ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah tanawwu. Nopo tadi tanawwu? Variasi. Jadi bacaan rukuk dan bacaan sujud itu adalah variasi, bukan satu-satunya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, tapi ada juga Subhana Rabbiyal A'la, ada Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk bacaan ini sifatnya adalah tanawwu atau variasi. Diperhatikan di halaman 573. Di halaman 573. Dalam hadis ini ada kata memperbanyak, yang berarti banyak melakukan, seperti yang tersebut dalam Nailul Autor, atau menekuni, tetap mengerjakan dengan teratur. Dalam arti Rasulullah sering menggunakan bacaan dalam sholat setiap rukuk dan sujud, yaitu bacaan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tapi sebetulnya kalau ngaji tafsir, beliau justru tidak pernah baca selain ini setelah apa? Turunnya surat Idza Jaa. Begitu ya. Saya lanjutkan. Hadis-hadis di atas tidak menyebutkan harus berapa kali berdoa dalam rukuk dan sujud. Di dalam hadis itu hanya disebutkan 1 kali. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa membacanya itu harus 1 kali. Memang kan disebutkan 1 kali ya, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sebab ada hadis lain yang memberikan tuntunan bahwa Rasulullah membacanya tidak hanya 1 kali. Hadis-hadis tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu rukuk, maka bacalah Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Dan apabila sujud, bacalah Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Dan itu paling sedikit. Nah, coba. Ada lanjutannya apa? Dan itu paling sedikit. Artinya tidak harus 1 kali, tidak harus 3 kali, tapi boleh sebanyak-banyaknya. Itu hanyalah minimal. Saya kira Bapak Ibu sekalian, untuk kajian malam ini sampai itu. Jadi fokusnya adalah ketika turun sujud itu adalah lututnya terlebih dahulu sebelum tangannya. Ketika bangun, tangannya lebih dahulu daripada lututnya. Dan itu ditarjih. Artinya ditarjih itu apa?
diambil yang terkuat salah satu. Yang menyatakan tangannya turun dulu itu adalah dhaif karena matannya maklub atau terbalik. Jadi tentang turun sujud lutut terlebih dahulu itu bukan tanawu, akan tetapi ditarjih, diambil yang paling kuat, tidak seperti waktu iktidal atau takbiratul ihram. Demikian juga bacaan-bacaannya sudah saya sampaikan. Jadi gerakan turun sujud sah bacaannya malam ini tuntas. Monggo kalau masih ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Berbarengan dengan hujan ya.